Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberkahi kita ya Allahumma amin. Ya. Kami ulangi bacaannya ya. Dari sini dari atas ya, coba. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu ittakhussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin gitu ya. Fadlin 'alal mu'minin ya. Ini masih menerangkan masalah gambaran masalah perang Uhud ya, perang apa? Perang Uhud ya. Ya, masih perang Uhud. Perang Uhud terjadi tahun berapa? Tahun 2 hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di Bukit Uhud. Ya, perang Uhud itu di Bukit Uhud. Allah Ta'ala menepati janjinya kepada kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menepatinya sehingga walaupun keadaan bagaimanapun, keadaan orang muslim lemah bagaimanapun, tetap bisa membunuh kaum kafirin atau kaum musyrikin. Itu janji Allah Ta'ala. Makanya setiap kita itu lebaran pasti diucapkan itu Sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Pasti gitu. Karena kita itu telah Allah Ta'ala telah menepati janjinya ya. Bagi kaum muslimin yang komitmen benar istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa, memperjuangkan diri perang dengan melawan hawa nafsunya, menang 30 hari ya, melawan hawa nafsunya, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Alhamdulillah, sehingga Allah Ta'ala menepati janjinya dalam bulan Idul Fitri tersebut atau Idul Adha. Nah, ini kan tengah gencarnya di Idul Adha ini Allah Ta'ala menepatinya. Kemenangan untuk beliau-beliau mereka tersebut termasuk kita yang melaksanakan suatu ibadah korban. Berarti kita itu menang. Dalam peristiwa itu ibadah korban itu berarti kita itu sudah komitmen untuk melaksanakan ibadah korban. Tidak ada ibadah di dalam bulan haram tersebut, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah ini yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala kecuali dengan mencucurkan darah binatang yang halal. Itu. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berharga, itulah darahnya. Ya. Maka itulah setelah kita melaksanakan ibadah korban, baru kita itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Nah, ini di sini Allah Ta'ala menerangkannya. Bahwa sesuatu janji Allah Ta'ala pasti Allah Ta'ala menepatinya janjinya. Dan ternyata memang benar kaum muslimin pada waktu perang Uhud tersebut, walaupun keadaan bagaimanapun lemahnya, kaum muslimin tetap mendapatkan suatu kemenangan. Hanya saja pada waktu suatu kemenangan tersebut, kaum muslim itu sudah diberitahu kepada sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berincang, untuk tidak terlena dengan rampasan-rampasan harta benda atau rampasan perang, ghanimah atau faid tersebut. Yang bagian pemanah di atas bukit itu jangan sampai turun. Ternyata begitu Allah Ta'ala menunjukkan sesuatu yang dicintainya, yaitu harta benda, rampasan, anak-anak, ya, apa istri-istri boyongan, ya ndak, sebagai budak atau anak semuanya kan rampasan semuanya itu. Mereka terlena. Akhirnya mereka berbondong-bondong turun ke bawah. Begitu turun tersebut, melihat keadaannya itu, orang-orang kafir itu melihat keadaan itu, orang muslim itu lengah. Lalu orang kafir tersebut menduduki posisi yang di atas tersebut, di atas bukit tersebut diduduki oleh orang kafir. Akhirnya orang-orang muslim tersebut kalah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terluka parah, sampai darah haba bercucuran di mukanya, itu bercucuran darah. Itu gara-gara tidak mengidahkan, tidak mau taat kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ayatnya diruntuti, minkum ada sebagian dari kamu semuanya yuridu dunya, menghendaki kehidupan dunia. Dari kamu kehidupan dunia, ya gimana? Kamu itu ada tujuannya jihad fisabilillah, ada kamu itu tujuannya karena Allah Ta'ala, karena juga jihadnya itu karena Allah Ta'ala, ada juga kamu tuh jihadnya karena sesuatu harta benda, ya, karena sesuatu perempuan. Makanya di dalam surah hadis Arba'in Nawawiyah hadis yang 40 tersebut itu diungkapkan, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Ta'ala, maka dia akan menjumpai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrahnya dengan dunia dan menginginkan perempuan yang akan dinikahinya, maka dia akan mendapatkan perempuan yang dinikahinya. Itulah wa hijratuhu ila Allah, ya, wa rasuluh malah hijratuhu, maka dia itu hijrahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya akan mendapatkan suatu kemenangan. Jadi disinilah ada yang hijrahnya menghendaki kehidupan dunia, maka Allah Ta'ala berikan kehidupan dunia. Siapa saja, orang muslim, orang kafir dan lain sebagainya, ini netral kehidupan dunia. Kasih kehidupan dunia. Minkum mayuri di dunia. Kau menghendaki kehidupan dunia, kuberi rezeki, kupenuhi dan lain sebagainya. Kafir diberi rezeki, munafik diberi rezeki, musyrik diberi rezeki, kaum muslimin juga diberi rezeki, diberikan rezeki. Nah ini wa minkum mayuri di dunia, dan dari sebagian kamu sekalian ada yang menghendaki kehidupan akhirat tersebut, yaitu hijrahnya, amaliyahnya karena Allah Ta'ala. Intinya, kalau kita itu amaliyahnya karena dunia, Allah Ta'ala berikan. Kalau kita itu amaliyahnya karena Allah Ta'ala berikan. Karena akhirat. Ya, amaliyah itu karena akhirat, berarti kita itu akan mendapatkan keimanan yang sangat kuat sekali. Tapi kalau amaliyahnya karena manusia, ya kita ya semasa hidup di dunia sajalah. Batas di dunia saja kehidupanmu tersebut. Itu akan sirna. Jadi itu akan semu sekali, akan semu, mata ulur. Ya. Jadi intinya siapa yang menghendaki kehidupan dunia, Allah Ta'ala berikan, dan siapa yang kehidupan akhirat, Allah juga akan berikan. Summa sarafakum anhum. Kemudian Allah Ta'ala paringkan dari sebagian itu. Allah Ta'ala paringkan kamu sekalian dari kehidupan-kehidupan itu. Liyabtaliyakum, untuk menguji kamu sekalian. Liyabtaliyakum, untuk menguji kamu sekalian. Kehidupan dunia dan akhirat itu pilihan kamu, dan itu ujian bagi kamu semuanya. Itu ujian bagi kamu. Terserah mau pilih mana. Itu merupakan ujian bagi kamu, cobaan bagi kamu. Ya, kalau kita itu benar-benar komitmen, artinya kita itu mau
ya artinya kita itu benar-benar berpegang teguh dengan keimanan kita, maka kita akan memilih kehidupan akhirat. Karena akhirat biar bagaimanapun garis bawahnya itu tetap lebih unggul. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal khairu abqa. Ya, akhirat itu lebih kekal untuk kamu dibandingkan dunia, dan akhirat itu lebih mulia dibandingkan dunia. Ya. Kita menginginkan kehidupan dunia, ke akhirat, maka hati kita akan tenang. Ya, sombongnya, angkuhnya, takaburnya, ya enggak, ujubnya pasti akan sirah dengan sendirinya, karena kita selalu mengingat mati. Orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dia selalu hidupnya mengingat mati terus. Tapi kalau orang yang menginginkan kehidupan dunia, maka dia tidak selalu ingat mati. Dia makanya lakunya sombong, takabur, angkuh, ujub, iri hati, hasad, dan lain sebagainya. Itu kehidupan dunia, lika-likunya itu. Dan itu merupakan semuanya dua-duanya itu cobaan bagi kamu. Pilihan kamu. Pilihan kamu. Kita yang memilihnya. Ya. Itu semuanya. Walaqad afa ankum. Maka sungguh Allah Ta'ala mengampuni kamu semuanya. Afa, mengampuni. Angkum dari kamu semuanya. Kesalahan-kesalahan kamu yang dulunya itu tidak patuh terhadap Rasulnya, untuk tidak turun bukit, ternyata kamu turun bukit, kemudian kamu mendapatkan suatu kekalahan, dan mengabaikan perintah Rasulullah SAW dulunya, karena kamu itu terpincut dengan kehidupan ini harta benda tersebut, maka itu diampuni oleh Allah Ta'ala, dimaafkan. Allah dan Rasulnya memaafkan hal semacam kayak gitu. Tapi di sini, wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin, dan ya, keutamaan Allah Ta'ala, fadilahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki fadilah 'alal mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Fadilahnya orang-orang mukmin itu fadilahnya Allah Ta'ala itu akan diberikan kepada orang-orang mukmin, keutamaannya, keistimewaannya. Orang mukmin itu makanya orang mukmin itu istimewa. Seburuk apapun perbuatan orang mukmin, sejahat apapun perbuatan orang mukmin, kalau dia itu memiliki hati yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk surga. Masuk surga, karena kita beriman. Sebaik apapun orang kafir, sebaik apapun orang musyrik, toleransinya tinggi dan lain sebagainya, amal perbuatan apapun, kalau dia itu tidak beriman, tetap akan masuk neraka. Karena Allah Ta'ala itu membutuhkan imannya. Tidak membutuhkan amal solehnya. Walaupun amal soleh itu bisa memupuk suatu keimanan kita, tapi Allah Ta'ala tidak butuh hal semacam. Seandainya semuanya masyarakat, rakyat misalnya, atau semuanya sejagat raya ini semuanya kafir, murtad, Allah Ta'ala tidak rugi. Allah Ta'ala tidak merasa rugi. Kita sendiri yang rugi. Seandainya orang Hindu semuanya, seluruh dunia ini beriman juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala juga tidak untung. Yang merasa rugi untung itu kita sendiri, karena Allah